Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selalu selamat pagi, biar semangatnya pagi terus ya untuk teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah berkenan untuk kita ketemu lagi di pertemuan ke-8. Jadi untuk kali ini kita akan membahas satu topik terkait dengan hukum kredit perbankan. Nah, kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang prinsip-prinsip ya, tentang bagaimana kita mengenal subjek dan juga objek pajak, kemudian ada perjanjian dan bagaimana menyusun satu perjanjian sehingga kita teman-teman juga sudah mengenal jenis-jenis bisnis, kemudian bagaimana membuat satu bisnis ya. Mungkin terakhir kemarin membahas topiknya juga tentang bisnis model kanvas. Nah, udah kebayang belum nih kira-kira bisnis yang mau dibikin apa? Mungkin kalau udah kebayang mau bikin bisnis seperti apa, tapi kira-kira sudah punya ide, tapi kok aku nggak punya modal ya? Tapi teman-teman sudah punya tim yang solid, tapi kira-kira kok nggak punya modal ya? Kira-kira bisa nggak ya kita bikin satu bisnis? Nah, sempat nggak kepikiran juga kalau pingin nih ngajuin kredit ke perbankan. Nah, biar teman-teman juga tahu seperti apa konsep dan juga dasar-dasar lah ya. Seenggaknya waktu misalnya kita bikin satu bisnis, kita nggak punya modal dan kita pengen mengajukan kredit, apa aja yang perlu kita pelajari dalam mengajukan satu kredit, terutama ke lembaga perbankan. Untuk pertemuan kali ini akan ada beberapa learning point atau capaian pembelajaran seperti biasa. Di sini akan ada 5 poin pembelajaran. Kita akan coba untuk mendefinisikan apa itu kredit, kemudian kita juga mengetahui bagaimana kegiatan atau transaksi di dalam perbankan nanti, karena umumnya kan kita kalau ngajuin kredit itu di lembaga keuangan ya atau di perbankan. Lalu tujuannya sebenarnya untuk apa sih kita mengajukan kredit ke perbankan gitu kan? Atau di lembaga perbankan itu tadi aktivitasnya apa aja? Secara garis besarnya aja yang relate sama kredit ya. Lalu memahami juga prinsip-prinsip kredit. Nah, kalau misalnya mau ngajuin kredit nih, kita perlu jaminan nggak sih? Nah, spill-spillnya kayak gitulah. Terus yang terakhir, kalau misalnya teman-teman sudah tahu prinsip-prinsip kreditnya, tadi membahas juga tentang jaminan kreditnya, gimana caranya kita untuk mengantisipasi biar kreditnya nggak kenapa. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, seperti itu ya capaian pembelajaran untuk kali ini. So, kita coba kenalan dulu sama apa itu definisi kredit ya. Mungkin kredit teman-teman udah sering dengar ya, cukup familiar ya, kredit itu berarti kita ngutang gitu. Tapi sejarahnya sendiri seperti apa sih kredit atau kreditus itu berasal dari bahasa Yunani yang sebenarnya artinya adalah trust atau faith. Kalau mau lihat dari konsep dasar hukum bisnis ya, kita ngomongin tentang kredit, mungkin teman-teman juga tahu, wah kalau kredit tuh berarti kita minjem uang dong. Nah, mungkin minjem uang pun juga bisa minjem sama teman gitu kan, minjem sama keluarga, atau mungkin kalau lebih legalnya lagi kita bisa pinjam itu ke lembaga keuangan atau tadi ya, misalnya ke bank. Itu. Konsepnya apa? To trust, untuk memberikan satu kepercayaan. Nah, ketika kita membuat suatu transaksi atau kita melakukan suatu aktivitas berhutang, maka prinsip yang paling utama adalah sebenarnya adalah trust. Ini nanti juga akan kita bahas di dalam prinsip kredit ya. Nah, coba kita definisikan dulu. Di sini ada 2 definisi berdasarkan KBBI ya. Yang pertama, menurut KBBI, ini yang namanya kredit adalah suatu pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur. Jadi kredit itu adalah kita pinjam uang dan kita membayar itu secara mengangsur ya. Dan yang kedua, kredit juga merupakan satu pinjaman yang ada satu batas waktu tertentu dalam jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan yang lain ya. Financial or non-financial institution kan bahasanya kalau teman-teman belajar kan itu ya. Jadi memang aktivitas utamanya adalah kita melakukan satu pinjaman tadi ya berupa uang, ya definisi pertama berupa uang dibayarkan secara mengangsur ke siapa? Ke bank atau lembaga lainnya dalam batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh lembaga tersebut. Seperti itu. Itu yang menurut KBBI. Lalu menurut Safelberg ya, untuk definisi yang kedua, dasar dari setiap perikatan di mana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain. Nah, suatu perikatan. Ingat ya, konsep lagi ketika kita bahas tentang hukum bisnis itu ada subjeknya dan juga ada objek hukum. Itu akan selalu dibawa kemana-mana dalam aktivitas bisnis kita. Ada satu perikatan, berarti perikatan di situ ada kedua belah pihak ya. Pertama, kedua, kita meminjam, dan kita bisa pakai definisi yang pertama tadi, melakukan aktivitas pinjaman dari satu pihak pertama dan juga ke pihak kedua.
mana di dalamnya pasti akan ada perikatan. Untuk definisi selanjutnya dari Stapelberg mengatakan bahwa kredit ini adalah satu jaminan di mana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan memperoleh kembali apa yang sudah kita serahkan. Ya kan, namanya kita minjemin ya, gampang aja kalau kita nggak ngomongin kredit uang nih. Kalau tadi kan dibilang kredit itu bentuknya uang, minjemin barang ke teman gitu aja berarti kita kan meminta kembali. Kredit itu sebenarnya tadi ya, prinsipnya adalah trust yang pertama, kemudian aktivitasnya adalah memberikan pinjaman. Seperti itu. Nah, kalau di Stapelberg ini, di poin kedua ini beda ya sama yang definisi dari KBBI. Bedanya di mana ada satu tambahan terkait dengan jaminan, di mana seseorang itu ketika menyerahkan sesuatu, seseorang tadi berkewajiban untuk mengembalikan ke kita dengan satu jaminan ya. Tuh, jadi definisinya bisa kita lihat dari dua sisi, dari KBBI dan juga Stapelberg. Dan mungkin ada tambahan lain yang lain, bahwasannya dikatakan juga ya dari ahli di dalam bidang hukum ya, terutama hukum bisnis khususnya, bahwa yang namanya kredit itu berbeda dengan aktivitas atau pemberian atau hibah ya, mungkin yang kita kenal itu yang pertama. Kemudian berbeda juga dengan aktivitas pembelian secara secara kontan atau secara tunai. Karena kalau secara tunai kita ada satu transaksi, kita menginginkan sesuatu gitu kan, kemudian kita membayar itu dalam bentuk uang. Termasuk hibah itu adalah sifatnya pemberian, itu berbeda, cukup jelas ya. Lalu apa saja sih unsur-unsur di dalam kredit? Nah, unsurnya ada 4 ya, ini yang paling dasar sebelum nanti kita atau saya nanti sampaikan kaitannya dengan pembahasan prinsip kredit yang tadi gimana biar kita percaya sama orang gitu kan untuk mengajukan atau memberikan kredit. Unsur kredit di sini yang pertama adalah kepercayaan. Nah, kepercayaan ini berarti kita harus tahu karakteristik ini orang gitu loh. Harus enggak, dan aktivitas kredit itu enggak hanya dari kita minjemin barang, minjemin uang gitu kan. Kalau minjemin kan bisa barang, bisa uang gitu ya. Nah, kalau tadi yang disampaikan bahwa di kredit itu kepercayaan tidak hanya sebatas memberikan uang, tidak hanya sebatas transaksional. Oke, saya punya kepentingan untuk pinjam uang ke satu lembaga tertentu, lalu lembaga tersebut memberikan. Oke, secara transaksional itu bisa disepakati bersama. Tapi sebenarnya it's more than that gitu loh. Lebih dari sekedar transaksi keuangan. Tapi adalah kepercayaan ya, jangka panjang jadi bentuknya. Antara siapa tadi yang memberi kredit dan juga si debitur yang meminjam uang. Yang kedua adalah terkait dengan waktu. Nah, kredit ini karena tadi dikatakan bahwa aktivitasnya tadi ya dalam jangka waktu tertentu, maka di sini disampaikan juga bahwasannya ada satu waktu tertentu yang memang dibutuhkan seorang untuk mengajukan kredit. Maksudnya adalah waktu pembayarannya ya. Jadi nggak mungkin kita ketika meminjam kredit itu dalam jangka waktu yang pendek. Oke, saya lanjutkan kembali ya. Mohon maaf ada iklan ya. Lagi di sirkuit Sentul ya gitu ya. Oke, next degree of risk. Nah, karena dalam jangka waktu tertentu kita nggak tahu ya. Tadi kalau sedikit nambahin tentang di bagian waktu, mungkin karena ketika kita meminjam itu waktunya dalam jangka waktu tertentu ya, bisa 6 bulan ya, nggak mungkin 6 bulan ya, mungkin semakin lama gitu ya. Semakin lama kita meminjam, maka risiko yang akan ditanggung oleh si pemberi pinjaman tadi juga semakin besar. Nah, karena apa? Saat kita memberikan satu pinjaman, gitu, let's say kita tadi kan dikatakan pinjamannya adalah bentuknya uang. Uang yang kita berikan atau uang yang kita pinjamkan pada saat ini itu sebenarnya value-nya tuh lebih tinggi dibandingkan dalam jangka waktu yang akan datang gitu. Makanya mungkin kalau teman-teman mungkin bertanya, kenapa sih kalau kredit itu kok bunganya tinggi, kok harus bayar sekian sekian sekian. Jadi sebenarnya si kreditur itu sudah mengestimasikan atau sudah memproyeksikan berapa value yang value money ya, mungkin kalau teman-teman hitung-hitungan ya, yang akan diperoleh dalam jangka waktu tertentu gitu ya. 10 tahun, 15 tahun nih misalnya teman-teman beli mobil atau kredit rumah gitu kan. 5 tahun, 10 atau 15 tahun ya kira-kira saya akan mengajukan pinjaman tadi. Nah, itu kembali lagi ya. Bagaimana nanti si kreditur akan menilai apakah si debitur ini layak untuk diberikan pinjaman atau enggak. Berarti lagi ke prinsip yang kepercayaan, kemudian berapa lama kredit yang akan diajukan, degree of risk, semakin lama kita mengajukan atau memberikan pinjaman tadi, berarti risikonya juga semakin panjang, karena kita harus berpikir, wah ya nanti kalau misalnya tiba-tiba di tengah jalan dia berkeluarga gitu kan,
kemudian di tengah jalan tiba-tiba dia dipecat gitu kan. Kemudian di tengah jalan something happen, masalah kesehatan gitu kan. Kita kan nggak akan tahu. Kayak itu resikonya semakin beragam. Dan yang terakhir, unsur kredit itu harus ada yang namanya prestasi. Sebenarnya tambahan ya. Prestasi itu bisa berupa barang, jasa ataupun uang. Nah, tapi di sini yang lebih relevan adalah atau yang sering dibahas adalah terkait dengan uang. Prestasi itu yang diberikan dalam bentuk uang. Maksudnya gimana sih? Oke, kalau misalnya kita atau teman-teman tahu ya, kalau kita misalnya pinjam uang kan tadi ya disebut tanda kutipnya ada keuntungan yang diperoleh oleh pihak siapa namanya pemberi pinjaman. Termasuk kita pun juga sebenarnya kan diberikan pinjaman tadi kan bentuknya uang seperti itu. Jadi prestasinya memang dalam bentuk uang, lebihnya ke dalam bentuk uang. Oke, kita lanjut ke poin kedua. Nah, udah tahu definisi dari kredit, kemudian unsur-unsur apa saja yang perlu kita kenal di dalam kredit ya. Tadi ada 4 poin. Nah, selanjutnya kita harus kenal juga tujuan dan fungsi lembaga perbankan. Mungkin kenapa di sini yang dibahas adalah lembaga perbankan ya, salah satu lembaga yang umumnya mudah kita temukan, mudah kita peroleh juga. Oke, tujuan lembaga perbankan itu adalah mengembangkan pembangunan dengan berdasarkan prinsip ekonomi, yaitu pengorbanan sekecil-kecilnya yang dapat diperoleh dengan keuntungan yang sebesar-besarnya. Di sini yang di-highlight adalah keuntungan. Oke, khususannya ya mungkin di sini yang akan dibahas nanti saya akan sampaikan terkait dengan kenapa mengembangkan pembangunan dengan prinsip ekonomi, khususnya adalah di negara Indonesia. Karena negara Indonesia masih sifatnya berkembang, maka pemerintah dan juga lembaga keuangan ini saling memberikan bantuan untuk memfasilitasi masyarakat ya untuk apa? Aktivitasnya ada 2 ya. Sebenarnya adalah kita mendeposit certain amount atau sejumlah uang tertentu untuk ditabung lah atau disimpan di dalam bank. Kemudian bank itu berfungsi untuk menyalurkan uang tersebut. Nah, disalurkan ke mana? Ya ke masyarakat lagi dalam bentuk apa? Pinjaman, gitu ya. Inilah yang dimaksud prinsip ekonomi dengan mengorbankan sekecil-kecilnya dapat diperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Hanya saja mungkin nanti kalau bertanya ya gitu kan, emang kalau nggak di Indonesia seperti apa prinsipnya? Gitu. Nah, itu kembali ke apa ya namanya karakteristik bagaimana perekonomian di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan tadi ya masih sifatnya untuk mengembangkan perekonomian yang dasarnya adalah berasaskan demokrasi gitu kan, yang ada di dalamnya keterlibatan tidak hanya masyarakat yang membentuk pasar, tetapi juga ada keterlibatan dari pihak pemerintah seperti itu. Nah, ini ilustrasi ya, bahwasanya tadi aktivitasnya kan ada 2 belah pihak. Balik lagi di awal ya penjelasannya, kalau membahas tentang aktivitas bisnis, kemudian kita membahas pihak perbankan tadi subjeknya ada 2. Siapa yang butuh untuk pinjam, siapa yang akan memberikan pinjaman. Maka biasanya kita sebutnya ya ada lender dan juga borrower. Ada yang memberikan pinjaman atau kita bisa pakai istilah juga kreditur dan juga debitur atau lender dan juga borrower. Lender ada yang memberikan kredit dan juga borrower ada yang meminjam seperti itu. Nah, perlu dikenali gitu ya. Aktivitasnya apa sih sebenarnya yang dilakukan tadi ya, ini saya udah cerita sih sebenarnya tadi ya, resif deposit. Jadi aktivitas dan di dalam perbankan tadi kita menerima sejumlah uang dari masyarakat yang kemudian kita simpan di bank, kemudian dicoba untuk didistribusikan kembali ke masyarakat itu melalui loan atau pinjaman. Apakah tujuan ini berlaku di Indonesia? Karena tadi tujuannya adalah untuk pengembangan perekonomian ya. Tujuan utama kredit ya, khususnya di Indonesia adalah memang untuk mensukseskan pembangunan. Karena itu ada beberapa program kredit yang berupa bantuan dari pemerintah dengan tujuan untuk membantu masyarakat agar turut berperan dalam pembangunan. Tadi ya, prinsip kepercayaan menjadi unsur utama ya di dalam kredit ini. Karena kalau kita mau berfokus ya ke tujuan kredit yang lebih luas. Kredit itu kan paling utama sebenarnya kalau di lembaga keuangan itu adalah untuk memperoleh keuntungan atau profitability. Dan yang kedua adalah ada unsur kemauan atau keinginan untuk apa?
ya tadi untuk melakukan aktivitas tadi ya, meminjam dan juga mendistribusikan, menyimpan dan juga mendistribusikan sejumlah uang tadi ke masyarakat. Nah, untuk di negara-negara seperti apa kalau mau fokusnya atau concernnya ya untuk mencapai tujuan yang profit tadi, disampaikan bahwasannya ini sebenarnya capaian ini atau tujuan ini akan bisa dicapai oleh negara-negara yang sifatnya liberal, negara-negara mungkin sudah maju ya, seperti ada di Amerika, di Jepang mungkin, atau di mana lagi, di Prancis, di Inggris. Fokusnya mereka bisa mendapatkan atau memperoleh profit itu ketika masyarakatnya memang bisa mengkontrol, bisa mendirect aktivitas ekonominya dengan segala kebijakan dan juga keputusan mereka. Nah, jadi mereka memang menguasai pasar. Gitu. Harga-harga diatur sama mereka, profit maximization, tanpa ada mungkin tadi ya tujuan yang ingin mensejahterakan perekonomian dan juga pembangunan dari negara tersebut. Gitu. Karena mereka memang sudah developed country. Seperti itu ya yang disampaikan. Oke, jadi emang karena tadi tujuannya adalah untuk pengembangan perekonomian, maka kredit-kredit di sini akhirnya diklasifikasikan menjadi 4 ya. Harus ada tujuannya masing-masing. Tujuannya untuk apa? Apakah tujuannya untuk kredit investasi, apakah tujuannya untuk kredit konsumtif, atau kredit KPR dan juga kredit kendaraan bermotor. Kenapa? Kan ujung-ujungnya kan jelek-jeleknya kasusnya seperti itu ya. Oke, nah mungkin kalau kredit KPR dan juga kendaraan bermotor udah cukup familiar ya dengan teman-teman kita. Kredit KPR ini ya kredit kita mau beli rumah atau kita mau bangun rumah, uangnya kurang gitu kan, kita ajukan kredit untuk kepemilikan rumah. Kemudian untuk kredit kendaraan bermotor nih, kalau misalnya kita mau beli mobil atau mau beli motor gitu kan, uangnya kurang ya kita ajukan kredit kendaraan bermotor. Ya, mungkin mau beli apa lagi ya, beli bis kali ya, gitu. Nah, untuk kredit investasi atau konsumtif ini harusnya mungkin tadi disampaikan dulu ya. Investasi untuk sama konsumtif ini, kredit konsumtif ini apa sih? Belibet. Nah, kredit investasi ini adalah satu kredit yang memang fungsinya untuk kita melakukan untuk investasi ya, untuk berbisnis, untuk misalnya membangun bisnis, untuk perluasan bisnis misalnya, untuk ekspansi, itu kita bisa ajukan itu sebagai kredit investasi. Dan yang terakhir adalah tadi kredit konsumtif itu ya, untuk misalnya kita utang untuk kepentingan atau keperluan konsumsi sehari-hari. Ya, kita gunakan sebagai skills kredit konsumtif. Oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga ya, nih, prinsip pemberian kredit. Nah, tugasnya dari si kreditur atau pemberi kredit, apa sih yang harus kita kita tuh sebagai kreditur nih, sekarang kita gantian memposisikan sebagai kreditur dari pihak perbankan nih. Saya mau kasih kredit ke teman-teman nih, tapi bagaimana untuk meyakinkan saya sebagai kreditur bahwa teman-teman ini sanggup untuk membayarkan kembali kredit kalian itu ke saya gitu kan. Jadi tanggungan saya kalau misalnya nggak balik. Oke. Di sini yang akan dijelaskan ada 3 prinsip, tapi sebelumnya yang kedua adalah pertama adalah prinsip kepercayaan dan yang kedua adalah prinsip kehati-hatian. Nah, yang pertama, prinsip kepercayaan tadi sudah disampaikan sebagai unsur kredit yang memang nomor 1 adalah kepercayaan. Basicnya itu adalah kepercayaan. Bukan hanya sebatas transaksional, tapi kepercayaan. Kemudian yang kedua, tadi kehati-hatian. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana si kreditur itu bisa melakukan analisis, bagaimana dia bisa menilai sehingga prinsip kehati-hatian ini benar-benar didukung. Maka yang dilakukan adalah akan ada 5 prinsip yang mendukung prinsip kehati-hatian tadi. 5 prinsip, ada 3 poin yang akan mendukung prinsip kehati-hatian tadi. Pertama adalah prinsipnya adalah ada 5C ya tadi, karakter berarti kita mengenal seperti apa watak dan juga kepribadian dari pemohon kredit. Kemudian yang kedua adalah capital, modal, yaitu modal pemohon kredit, apakah dia sudah punya modal di awal atau belum. Capacity, seperti apa kemampuan dia dalam mengendalikan bisnisnya. Tadi kalau contohnya kredit yang diajukan adalah kredit investasi, lalu bagaimana dia mampu untuk mengendalikan bisnisnya, apakah kira-kira bisnisnya akan bertahan, akan sustain atau enggak.
Ini ada lagi juga condition of economics, jadi faktor eksternalnya seperti apa situasi ekonomi dalam waktu dan juga dalam jangka waktu tertentu. Si kreditur juga harus mempertimbangkan itu. Next, terkait dengan kolateral atau kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan. Gitu. Ada nggak jaminannya? Gitu kan. Selanjutnya, yang prinsip kedua yang mendukung prinsip kehati-hatian adalah 5P. Ada Party, Purpose, Payment, Profitability, dan Protection. Party berarti kita mengelompokkan calon debitur ini menjadi beberapa kelompok. Jadi debitur kan atau yang meminjam kredit atau yang mengajukan kredit, mereka punya certain amount tertentu atau ada plafon tertentu yang bisa untuk diberikan pinjaman. Nah, dasarnya apa? Nah, itu nanti bisa dilihat dari mungkin tingkat pekerjaannya mereka, kemudian bisa dilihat dari salary mereka atau gaji mereka. Kemudian yang kedua adalah purpose, yang meneliti kelayakan rencana penggunaan kredit. Kita ketika misalnya mau mengajukan kredit tadi sudah ditentukan misalnya tujuannya untuk apa, maka bagaimana mereka merencanakan untuk pembayaran kreditnya. Mungkin seperti itu. Payment, meneliti apakah kreditnya kembali atau enggak. Nah, balik lagi berarti ke prinsip 5C tadi, perlu dicek lagi. Profitability, kemampuan calon debitur dalam memperoleh laba perusahaan. Ketika tadi sifatnya adalah berbisnis, dia bisa nggak menghitung atau memproyeksikan berapa lama, misalnya bisnis ini BEP kalau misalnya baru dimulai, kemudian seberapa besar sales per bulannya, kemudian profitability-nya berapa persen, sehingga dia mampu untuk mengembalikan uang tersebut yang sudah dipinjam. Protection, menjaga tingkat keamanan pemberian kredit ya. Dan yang terakhir adalah prinsip 3R, return, repayment, dan juga risk. Ini mengkonfirmasi kembali dari prinsip atau mungkin yang tadi kita ajukan kepada si debitur nih, kira-kira seperti apa ya profil orangnya, kemudian mereka mampu atau enggak untuk ngebayarnya, bagaimana mereka untuk handling bisnisnya. Ini kembali lagi ketika tadi mungkin yang 5C dan juga 5P tadi sudah dilakukan analisis, 3R ini untuk mengerucutkan kita, memastikan bahwa kita akan memberikan berapa besaran pinjaman dan apakah kita yakin untuk memberikan pinjaman itu ke debitur atau tidak ya. Dari return, repayment, dan juga risiko. Itu harus kita lakukan analisis juga. Nah, ya memang kalau disampaikan ya nanti di jaminan kredit perbankan ini disampaikan beberapa pasal dan juga undang-undang yang terkait. Prinsipnya memang kredit itu prinsipnya satu ya, punya prinsip percaya. Berarti ketika orang percaya, dia punya etikat baik ya dari pihak si debiturnya, bisa dipercaya orangnya. Ketika kita percaya sama orangnya, berarti kita juga sudah melakukan prinsip kehati-hatian tadi, menganalisis kemampuan dari yang dia miliki. Jaminan kredit adalah satu segala sesuatu yang memiliki nilai, mudah untuk diuangkan, yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran utang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan juga debitur. Ya. Segala sesuatu yang memiliki nilai dan mudah diuangkan. Nah, Bu emang pakai prinsip dasar kepercayaan aja nggak bisa? Bisa sih, bisa-bisa aja. Karena memang pada akhirnya nanti ketika kita melakukan satu pinjaman itu tidak dibebani lagi oleh jaminan kredit. Nah, undang-undang yang mengatur di mana kok bisa dikatakan demikian? Undang-undangnya ada di sini. Nah, saya tukar dulu ya. Undang-Undang Jaminan Kredit ya. Jadi Undang-Undang Nomor 14 di tahun 1967 pasal 24 ayat 1 sudah disampaikan bahwa Bank Umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun ya. Di tahun 1967 pasal ini menyampaikan bahwa ketika kita mau minjem kredit ya, atau memberikan suatu pinjaman itu harus ada yang namanya jaminan. Makanya di sini tidak memberikan kredit tanpa jaminan pada siapapun. Artinya bahwa ketika kita memberikan jaminan, ketika kita memberikan kredit itu harus ada jaminannya. Tapi akhirnya di tahun 1998 direvisi di Undang-Undang Nomor 10 bahwa tidak lagi mensyaratkan jaminan dalam permohonan kredit. Nah, dipermudah karena tadi tujuannya adalah khususnya di Indonesia tadi ya kembali ke perekonomian, untuk mengembangkan perekonomian, memfasilitasi masyarakat agar mereka tidak merasa keberatan dalam pengajuan modal gitu kan, pengajuan kredit untuk modal bisnisnya maksudnya seperti itu, maka dipermudah dengan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Jadi prinsipnya sebenarnya basicnya adalah tadi kepercayaan dan juga kehati-hatian. Nah, kok semudah itu ya? Padahal mungkin kalau teman-teman berpikir dari penjelasan yang saya bilang,
Berarti bisa aja dong orang misalnya hutang tinggal pergi nggak dibayar, ya sangat mungkin sekali gitu kan. Maka di dalam pasal 8, perbankan menyebutkan bahwa dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis 3 poin tadi. Nah, itu ya. Jadi memang nggak mudah untuk menjadi seorang kreditur, memberikan satu pinjaman, kita punya tanggung jawab yang sangat besar, kita tidak hanya memberikan pinjaman berupa nominal uangnya, tapi kita juga punya apa ya namanya, diberikan kepercayaan untuk mampu menganalisis apakah si debitur ini layak untuk diberikan pinjaman atau enggak. Nah, terkait dengan jaminan, saya kembali lagi ke poin ini ya. Maka poin tambahannya adalah jaminan itu menjadi poin tambahan dalam proses kredit ya, selain kepercayaan dan juga kehati-hatian. Maka ketika nanti memang diminta, dirasa, kalau jika dirasa memang si debitur ini sudah layak, sudah bisa dipercaya dan juga memenuhi prinsip kehati-hatian, mungkin nanti bisa sedikit diabaikan ya jaminan kredit. Seandainya memang pasti perlu dibutuhkan jaminan kredit ini, maka hendaklah gitu kan, si jaminan ini memberi satu kepastian, mudah memberikan satu kepastian dan juga tidak melemahkan. Artinya karena jaminan kredit tadi kan bisa dalam bentuk barang seperti itu ya, atau yang dijaminkan oleh si peminjam tadi atas apa pinjaman yang diajukan ke kreditur, maka sebisa mungkin barang-barang tersebut adalah barang-barang yang mudah gitu kan, memang bisa memang itu kepemilikan milik dia, sehingga nanti kalau misalnya terjadi something gitu kan di dalam entah itu nanti kredit macet atau tidak bisa membayar, maka itu bisa menguatkan, jadi tidak melemahkan di sini, menguatkan si kreditur untuk memberikan pinjaman tersebut. Seperti itu maksudnya. Oke, untuk poin ini maka jangan lupa teman-teman untuk memastikan kembali apa saja yang perlu kita perhatikan saat kita ingin mengajukan suatu kredit. Bagaimana prosedur pengajuan kreditnya, apa saja yang perlu kita lengkapi saat kita mengajukan kredit, apakah kita sudah memenuhi gitu kan kriteria sebagai subjek hukum saat mengajukan kredit, apakah kita sudah memilih gitu kan kredit yang tepat gitu yang sesuai dengan tujuan kredit kita. Apa konsekuensi dalam kredit perbankan? Pastikan juga memang teman-teman punya kapasitas ya, membantu si pihak kreditur untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dari 5C, 5P, termasuk tadi 3R tadi ya, bagaimana proses return, repayment, proses pengembalian dan juga pembayaran. Lalu perencanaan kredit perbankan juga teman-teman harus memproyeksikan berapa lama saya harus meminjam, berapa tahun, kemudian di berapa tahun kira-kira saya sanggup untuk melunasi kredit tersebut, termasuk tadi mungkin proyeksi bisnisnya juga harus disampaikan, berapa besaran keuntungannya, kapan balik modalnya, gitu kan. Seberapa penting pengajuan kredit yang tadi teman-teman ajukan, apakah memang saya perlu untuk mengajukan kredit konsumsi, ataukah saya perlu untuk mengajukan KPR, atau saya mungkin akan memilih kredit investasi. Itu kembali lagi kepada kepentingan dan tujuan dari masing-masing. Oke, sekian dulu mungkin materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.